Selamat datang di Gakodi. Di video ini, saya akan membahas cara membuat aplikasi mobile yang berjalan di Android dan iOS tanpa memerlukan programming menggunakan AppGyver. Di video ini, saya akan membahas mengenai pengenalan AppGyver, lanjutkan dengan cara pembuatan akun AppGyver, kemudian akan jelaskan juga secara singkat mengenai Composer Pro App Builder yang merupakan sebuah platform visual dari AppGyver. Setelah itu, kita akan coba membuat aplikasi yang sederhana yang nantinya akan dijalankan di Android. Lalu, apa itu AppGyver? AppGyver merupakan sebuah cloud platform berbasis web yang digunakan untuk pengembangan aplikasi secara profesional yang dirancang bagi siapa saja untuk dapat membuat sebuah aplikasi dengan cepat tanpa memiliki pengetahuan skill programming atau no-code. Dengan AppGyver ini, kamu yang tidak memiliki keahlian atau technical di bidang programming dapat dengan mudah membuat aplikasi mobile. Lalu, kenapa menggunakan AppGyver? Pertama, AppGyver merupakan salah satu bagian dari perusahaan besar SAP. Bagi yang belum tahu, SAP merupakan sebuah perusahaan perangkat lunak multinasional yang membuat sebuah software bisnis yang salah satu produk terkenalnya yaitu ERP. Kedua, pembuatan aplikasinya menggunakan visual seperti yang kamu lihat di gambar samping ini. Dengan mudah, kamu dapat melakukan drag and drop dari komponen yang berada di sisi kiri ke dalam bagian aplikasi. Jadi, siapapun pasti bisa menggunakannya. Ketiga, AppGyver memberikan kemudahan untuk mengintegrasikan aplikasi yang kita buat ke sistem lain seperti API, database, atau sistem lainnya. Hal ini diperlukan misal kamu membuat sebuah aplikasi yang mengharuskan aplikasi tersebut online dan menarik data dari layanan lain. Misal, membuat aplikasi berbasis map yang membutuhkan integrasi dengan Google Map. Keempat, AppGyver ini adalah gratis. Ya, sampai video ini dibuat dan tayang di YouTube, SAP memberikan AppGyver secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dengan AppGyver, kamu dapat membuat banyak aplikasi dalam satu akun. Kemudian menggunakan banyak komponen yang tersedia, melimpah, dan yang lebih hebatnya lagi, kamu bisa mengenerate aplikasinya ke dalam bentuk binary file seperti APK untuk Android dan file IPA untuk iOS dan menguploadnya ke Google Play Store maupun Apple App Store. Seru kan? Kemudian pertanyaan berikutnya, AppGyver bisa untuk bikin apa aja ya? Oke, pertama, AppGyver ini bisa untuk membuat aplikasi di Apple iOS, di Android, dan kemudian di web. Tapi, pembuatannya ini tidak sebatas untuk layar smartphone aja ya. Kamu bisa juga untuk membuatnya ke layar tablet dan desktop seperti yang AppGyver infokan di websitenya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung buka AppGyver saja melalui web browser favoritmu. Di video ini, saya menggunakan Google Chrome untuk mengakses AppGyver. Ketikkan AppGyver di dalam kotak pencarian Google, lalu kita klik link AppGyver. Di halaman AppGyver ini, karena kita menggunakan versi gratis dari AppGyver, maka kita klik Learn More di sisi kanan yang merupakan dari Community Edition. Untuk membuat sebuah akun di AppGyver ini, maka kita klik Join Our Community. Di halaman ini, kita cukup lengkapi kotak isian yang telah disediakan, mulai dari email, password,
first name, last name, company, dan country. Untuk email, kamu masukkan email yang aktif. Lalu masukkan password yang mudah diingat namun tidak mudah ditebak. Masukkan nama pertama dan terakhirmu. Company boleh kamu isi atau tidak. Untuk country-nya kita isikan Indonesia. Kita cek karena kita sudah berumur 18 tahun. Untuk lanjutkan, kita klik I'm not a robot. Kemudian kita klik Get Your Free Account. Berikutnya, kita tinggal login dengan email dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke, account kita sudah bisa dipakai untuk login, namun dari AppGyver minta untuk confirm di dalam email kita agar kita bisa login ke dalam akun AppGyver kita. Untuk itu kita pindah ke tab email. Di dalam email ini kita klik confirm my account. Di halaman ini kita diminta untuk mengisi survei yang telah disediakan oleh AppGyver. Untuk organization name, karena kita gunakan sendiri, maka kita klik setup personal use. Kemudian kita diminta untuk mendeskripsikan peran yang kita jalani. Di sini saya memilih other dan menuliskan non-programmer. Berikutnya, kita diminta memilih kenapa kita ingin menggunakan AppGyver Composer. Saya memilih just a hobby app. Lalu juga di bagian ini, saya pilih being able to build apps without programming. Di bagian ini, saya tahu AppGyver dari sosial media. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam dashboard dari AppGyver. Karena belum ada satupun aplikasi yang kita buat, maka di halaman dashboard ini terlihat kosong. Untuk memulai membuat aplikasi, maka kita klik tombol Create New yang berada di pojok kanan atas. Sebagai aplikasi pertama yang akan saya buat, maka saya berikan nama My AppGyver dan klik Create. Yap, sekarang kita sudah berada di halaman App Builder dari AppGyver. Sebelum kita memulai membuat aplikasinya, pertama kita hapus terlebih dahulu komponen yang sudah ada di dalam view canvas ini, yaitu headline dan juga teks lorem ipsum. Kita klik teks bernama headline, lalu kita ke kanan, dan kita klik tombol bergambar tong sampah. Kita ulangi juga untuk teks yang lorem ipsum ini. Kita ke kanan dan scroll ke bawah, lalu kita klik tong sampah untuk menghapusnya. Oke, sebagai permulaan, karena kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana dan basic dulu,
maka komponen yang akan kita pilih yaitu adalah title, text, image, dan button. Maka pertama kita ke UI Core Component yang berada di sisi kiri, kita tarik title. Jadi kita klik dulu title di sini, klik kiri pada mouse, lalu tarik ke dalam UI Canvas. Jadi lepas. Lalu setelah itu kita akan ganti tulisan default yang disediakan oleh AppGyver ini dari headline menjadi teks yang lain. Di sini saya akan menggantinya menjadi Hello AppGyver. Berikutnya kita akan gunakan teks yang berada di sisi kiri, kita klik dan geser ke dalam UI Canvas dan kita lepas. Untuk mengganti teksnya, kita klik teks yang sudah ada ini, kemudian kita ke sisi kanan propertiesnya dan hapus teks yang lama, diganti dengan teks yang baru. Oke, berikutnya masih kita lakukan hal yang sama. Kita ke sisi kiri di komponen UI Component Core. Kita klik Image. Dan kita tarik ke UI Canvas. Secara default, gambarnya seperti ini. Kita mau ganti gambar yang lain, maka kita buka tab baru di web browser ini. Kita ganti dengan gambar Android. Kita klik gambar di atas hasil pencarian. Kemudian kita pilih salah satu. Di sini saya pilih gambar yang pertama. Kita klik gambarnya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik lagi file tersebut, nanti akan terbuka hasilnya. Nah, kebetulan ini gambarnya berada di halaman Wikipedia. Karena kita ingin ngambil gambar Androidnya, maka di sisi gambar ini kita klik kanan, lalu klik Open Image in New Tab. Kita geser ke kanan tabnya, lalu kita ambil gambarnya. Nah, gambarnya ada di dalam browser ini ya, sisi atas. Kita klik, lalu kita klik kanan dan pilih copy. Kita kembali ke tab AppGyver. Kemudian kita klik kembali gambar image ini. Kita ke sisi properti sisi kanan. Dan hapus teks yang sudah ada ini. Kita tekan backspace di keyboard untuk menghapusnya. Dan kemudian kita klik kanan dan pilih paste. Oke, gambarnya sudah tampil ya di dalam UI Canvas. Jadi sudah ada title, text, dan image. Berikutnya kita tambahkan sebuah button. Jadi ke sisi kiri kembali di core component, kita klik button, tahan dan tarik ke UI Canvas dan melepasnya. Sudah tombolnya, berikutnya kita mau ganti tulisan button ini dengan klik tombol button ini ya. Kemudian kita ke sisi propertiesnya. Kita ganti di bagian label dengan nama
Oke. Oke, sudah tampil. Jadi dalam satu UI canvas yang kita lihat ini sudah ada title, text, image, dan button. Berikutnya kita mau lihat yang kita buat ke dalam Android. Tapi sebelum ke sana, jangan lupa untuk klik save terlebih dahulu di pojokan atas agar yang kita telah buat ini tersimpan. Klik save. Oke, application save sudah berhasil tersimpan. Kemudian kita klik menu bernama Launch. Di Launch ini terdapat dua cara untuk dapat menjalankan aplikasimu. Pertama, melalui web apps atau mobile apps. Karena kita akan menjalankannya ke dalam handphone Android, maka hal pertama yang kita harus lakukan adalah mendownload aplikasi AppGyver ke dalam handphone Android kita. Jadi dari handphone Android kita buka Google Play dan download app-nya. Jadi di sini saya sudah ada handphone Android yang akan saya gunakan untuk menjalankan aplikasi yang telah saya buat tadi, yang bernama MyAppGyver. Maka di Play Store kita klik dan kita cari bernama AppGyver. Kemudian kita install. Kita buka aplikasinya. Oke, di aplikasi ini, karena AppGyver yang kita gunakan untuk membuat aplikasi adalah AppGyver versi gratis, maka kita klik AppGyver Community Edition. Kita klik Allow agar bisa mengambil gambar QR. Kita pindah ke web AppGyver dengan klik Reveal QR Code. Di sini lalu kita scan, dan aplikasi yang sudah kita buat, kita coba jalankan dengan mengklik Open. Oke, ini dia tampilan aplikasinya. Bernama MyAppGyver, di mana sudah kita buat ada label, text, image, dan button. Oke, sampai di sini dulu video pembuatan aplikasi tanpa coding dengan AppGyver. Di video berikutnya akan saya bahas lebih lanjut mengenai AppGyver beserta cara pembuatan aplikasi seru dan menarik lainnya. Jadi, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus mendukung dan mendapatkan video terbaru dari channel Nggak Coding. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.